Walaupun ya jadwal yang pendek padat gitu ya, dia rotasi pemain segala macamnya kelihatan tetap ngotot gitu. Mungkin kalau misalnya diprioritaskan waktu kemarin lawan Port juga kemudian dibikin gitu kan. Ayo mau kan tetap fight gitunya mainnya gitu segala macam walaupun kebobolan gitu kan ya gitu. Tetap tidak ada dia prioritaskan satu ke liga atau ke AFF gitu ya. Ya, jadi harus bagaimana bersikap juga harus lebih bijak lah. Jangan istilahnya jangan mengikuti hawa nafsu atau dorongan hati atau apalah. Harus lebih bijak lah, ada pendewasaan bagaimana memperlakukan supporter, bagaimana bersikap terhadap supporter. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di salasa wengi Mang Desa, Mang Toro nu nomeueus di liputan PON Aceh Sumut. Berhasil membawa Jabar hat-trick. Jabar hat-trick Alhamdulillah. 3 kali PON berturut-turut. Kembali lagi Boboto di ngobrol Persib di YouTube Koran Gala. Alhamdulillah kemarin Persib berhasil mencuri 1 poin. Ya. Hasil yang baik tapi kurang bagusnya. Ya. Mencuri ditahan imbang oleh asa kerep tidak buruk tapi kurang baik. Asa kerep tapi hasil tidak goreng tapi kurang baik. Kurang baik. Asa kerepnya. Ya, tapi kerep gitu deh. Ya, jadi kudu ditingkatkan. Persib ditahan imbang oleh Madura yang notabene juru kunci Mang ya. Di klasemen Liga 1 sempat tertinggal 1-0, di comeback 2-1 dan ditahan dan dibalas 2-2. Jadi 2-2. Itu gol kedua sigana mah kelengahan ini belakang merengannya. Katinggalina gitu rada balangan. Gol kahiji ge sama. Gol kahiji sama. Pada pertandingan tersebut kita tidak diperkuat Nick Wiper, Deddy Kusnandar, beberapa pemain utama memang disimpan untuk pertandingan lusa besok melawan Zhejiang. Menyikapi rotasi yang dilakukan Bojan, Mang Denny kemarinnya, apakah sudah efektif memaintain atau menjaga kebugaran pemain? Tetapi hasilnya kurang memuaskan. Atau gimana Mang Denny katinggalina? Ini siga dua sisi koin ya. Alah eta. Lamun dikeukeun risikona kitu. Lamun dikitukeun risikona kieu. Eta maksudnya memang dengan jadwal Persib yang sangat padat, tentunya ini Bojan harus berpikir adanya rotasi dan apapun hasilnya itu resikonya, apalagi dari PSSI sendiri, dari PT LIB sendiri kan tidak memberikan kelonggaran untuk Persib bermain di ACL 2 ya. Ya bagaimanapun sebuah resiko lah. Kalau misalkan dipaksakan juga mal benernya pemain-pemain resiko cederanya tinggi, dan ketika pemain kelelahan ya performanya menurun. Ya kudu narimakeun gitu nya. Gitu. Nu penting teh eleh. Tah eta. Tapi hese naik ke posisi luhur. Eta teh daun tadi teh anu teu buah si malakama goreng tapi teh halus. Hasilnya tidak kurang baik. Tidak mengecewakan tapi kurang bagus mengeringnya. Tapi dah mau gimana lagi hasil yang terbaik mungkin seperti itu untuk memaintain jadwal yang sedikit rapat lah. Kita kan mau ke Cina hari Kamis nantinya. Mang Toro Boboto kan selama ini nanyakeun nya Rejaldi Hanusa teh ka mana cenah. Rejaldi itu pas cedera dia. Lagi cedera ini teh. Pas lawan Dewa United gitu ya. Pas di Bali kalau nggak salahnya. Dia cedera tapi tadi sudah mulai membaik gitu. Apalagi Rejaldi mungkin kemungkinan lebih senang lagi karena kontraknya diperpanjang. Alhamdulillah Mang Bule teh. Iya, kuruna sampai tahun 2025 tapi panjang jadi 2026. 2 tahun ke depan dikunci. Karena performanya yang meningkat.
gede belana ya namanya ka Persib aya alhamdulillah. Jangan geus mau Persib juara eta ya geus mau manehna. Gitu. Untuk persiapan menghadapi ACL tuh hari Kamis nanti Mang Deninya ada beberapa pemain yang tidak dibawanya. Iya. Betul. Ada di antaranya banyak. Ada 8 orang. Oh, 8 untuk dibawa. Berarti Persib hanya membawa seberapa pemain? 20 pemain. Untuk berlaga hari Kamis nanti. Ya. David Da Silva kabarnya Sudah oke. Sudah 100% ya, tapi kemarin waktu lawan Madura juga turun walaupun berapa menit gitu ya. Tapi sudah bagus dan David juga sudah bilang ke Bojan bahwa dia siap diturunkan. Sudah tidak merasakan sakit lagi. Tapi kemarin Mang Desa katingali teu David Da Silva pas setelah beberapa minggu cedera main pertama kali aya saya tikeragap teu katingalina. Ya pasti ada lah ya kecanggungan situ dan tapi untuk menilai secara keseluruhan itu kemarin tidak mungkin karena David Da Silva hanya bermain 8 menit saja dan itu juga atas rekomendasi dari dokter tim hanya diizinkan untuk 15 menit ya, di pertandingan perdana setelah absen ya. Kumalah nganilai dengan 8 menit performa seorang pemain ya agak susah juga sih. Tapi aya ragap-ragapna mah aya terutama ketika mau mengambil bola crossing dari temannya pas dek ngajegang ngalengkahkeun suku asa kararagok ya, mana leuas keneh. Tapi sebagai pemain profesional ketika bermain penuh suatu saat nanti feelingnya akan muncul lagi, terasa akan kembali lagi dan ya istilahnya geus naonnya geus refleksnya lah bisa jalan lah kalau pemain-pemain profesional atau pemain-pemain yang memang sudah terbiasa bermain insya Allah untuk hal-hal seperti itu bisa diatasi lah. Mau pohok itu nyempak ke sila cenah. Sieun nanti jadi kuleungeuh. Lain. Jadi kan kemarin si tandemnya si Ciro kan akan si Ciro gitu kan ya. Mungkin chemistry-na can aya deui gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti pas lawan di Cina nanti disatukan lagi, chemistry-nya ada lagi gitu. Ningali sababar pertandingan ieu nya Mang Desa Mang Toro. Katingalina Bojan leuwih ngaprioritaskeun ka liga atawa ka ACL tuh katingalina tah. Sama wae. Sama aja. Kalau ngelihat mah dengan walaupun ya jadwal yang pendek padat gitu ya, dia rotasi pemain segala macamnya kelihatan tetap ngotot gitu. Mungkin kalau misalnya diprioritaskan waktu kemarin lawan Port juga kemudian dibikin gitu kan, ayo mah kan tetap fight gitunya mainnya gitu segala macam walaupun kebobolan gitu kan ya gitu, tetap tidak ada dia prioritaskan satu ke liga atau ke AFF gitu ya. Ya memang saya juga setuju seperti itu. Kelihatan Bojan memang tidak memprioritaskan salah satu, tapi semuanya jadi prioritas. Ketika ada statement kalau misalkan Bojan mau melepas ACL itu hanya tekanan lah untuk kiasan berenannya mau dia bahasa ieu mah. Bahwa hal-hal yang seperti itu perlu diperhatikan untuk nama Indonesia. Dalam artian ketika klub bertanding di luar negeri atau membawa nama Indonesia ya diberikan kemudahan atau diberikan istilahnya mah ngarah tampil fight test siga kumaha ngarah jongjon teu loba pikirannya. Sebetulnya kalau lihat dari pertandingan walaupun kalah itu kemarin bukan karena Persibnya melepas begitu saja, tapi itu hanya karena kecolongan. Dan ya itu tadi faktor kelelahan juga bisa jadi faktor capek merenanya memang 80 menit bolak-balik kali itu beda karasa ku orangnya lamun gawe gitu tapi loba pikiran di imah kan aya nya rada ngatok oge merenana ya ketika kelelahan mah sesuatu pasti tidak optimal wae jage kamari di teh deg-deg gedang ada non sia ditak aing tapi kan leuas berarti kan posisi kan capek wah iki kan kemarin kan ngedit ngahulang jadi mental tidak terjaga. Faktor kelelahan berarti sangat berpengaruh sekali ke faktor konsentrasi iya. Karena seorang atlet mah dituntut fisiknya halus. Ana siga olahraga nu lain lah. Ana tidak mengandalkan fisik kan tetap. Siga catur atau bridge atau naon kan dia tidak mengandalkan fisik, balap motor kan tetap stamina dibutuhkan. Harus dijaga. Iya. Biar konsentrasinya tetap fokus gitu kan. Fokus berarti. Untuk melihat kedalaman skuad Mang Denny kan sekitar 6 pertandingan di SL nya Liga 1 nya geus genepnya urang teh.
tidak terkalahkan. Ya. Tapi di ACL tuh kecolongan satu pertandingan. Untuk kedalaman skuad sendiri kumaha tah Mang Denita? Saya melihat di Persib untuk kedalaman mah nggak jadi masalahnya. Cuman naonnya hanya Bojan tinggal meracik bagaimana penempatan, bagaimana melakukan rotasi. Ya itu yang tahu hanya Bojan. Hanya masalahnya kemarin ya di beberapa belakangan ini Persib memang dilanda cedera dan itu juga mempengaruhi istilahnya kedalaman Persib karena stok semakin berkurang. Ya diketahui beberapa pemain kan Rejaldi cedera, apalagi sekarang Pranka juga cedera, David cedera, Beckham cedera, kan pemain-pemain utama itu juga menjadikan kontribusinya ketika ditarik, yang lain stok semakin berkurang dan itu juga akan membatasi bagaimana Bojan untuk meramu rotasi pemain agak sulit juga gitu. Iya pengaruh Mang Toronya banyaknya cedera ininya apa berpengaruh dari ketahanan fisik atau latihan pasti yang dijalani kira-kira tah? Tidak, kalau menurut saya emang enggak, soalnya kalau emang pengaruh dari latihan mungkin semua tuh, gitu kan, nggak bisa diambil 1 orang 2 orang, berarti semua yang merasakan. Bisa jadi kan kalau misalnya dia kelelahan atau apa, pertandingan keras gitu kan, bisa kena gitu. Berarti fisiknya mau naik itu kudu ada di push day mah henteu tuh. Nggak juga sih. Tapi memang latihan setiap latihan fisik bagus kok ngeliat fisik yang. Maksudnya ketika kalau misalkan ada kesalahan mengelola fisik, maksudnya dalam latihan fisik atau apa, cederanya juga bukan karena cedera benturan, biasanya otot, hamstring. Gitu. Tapi yang kebanyakan yang sekarang ini akibat benturan. Ototnya. Jadi banyak pemain-pemain yang cedera itu akibat benturan dengan pemain lawan. Ya paling bisa minimalisir. Nah, itu teh hanya dengan bagaimana bermain hati-hati dalam artian ari taik mah perlunya, ngototnya perlunya, tapi ada yang bisa lebih diturunkan itu mengambil hal-hal yang tidak perlu lah ketika bola-bola yang tidak membahayakan bisa menghindari benturan-benturan yang tidak diperlukan lah. Apa perlu kudu Persib teh minang latihan game gitu? Minang gitu latihan game teh. Minang tiap rata-rata seminggu tuh bisa dikatakan dua kali lah. Ada 2 sesi dalam 1 minggu latihan game. Latihan misalnya pagi, siangnya latihan game. Oh, game. Selalu itu, pasti itu. Setiap hari. Enggak, seminggu paling 2 kali 3 kali lah. Jadi untuk penguatan masa otot mah eta mangkornya. Betul. Ame diadu-adu teh kuat gitu teh siga besi gitu nya. Besi tulang kawat otot besi teh. Ditambah dibaluri teh minyak tawon. PPO minyak tawon memang berarti si gaya engang suuk gitu nya. Tapi selama saya juga sering di mes Persib kan ningali keseharian. Kan di situ juga ada tempat nge-gym. Oh iya. Ada. Itu kadang-kadang kalau misalnya sorenya tidak latihan, ada beberapa pemain dia latihan sendiri. Oh aya gitu hidan sorangan. Iya. Lolobana henteu. Hah? Terus sana yang pulang. Lolobana balik. Untuk pola makan sendiri orang hayang apa Mang Toronya. Pola makan pemain Persib dijaga henteu teh ugal poena cing orang hayang apa. Kapan teu bibiluan nuturkeun. Soalnya kan itu masing-masing. Makan masing-masing. Mungkin ada dari tim kesehatannya ini menunya makan ini itu ada. Oh nah atau dipantau gitu Mang ini kan siga di klub profesional orang ningali di luarnya Mang Toronya orang berkesana keluar gitunya. Kan setiap makan pagi latihan aya menuna orang teh parasmanan. Sore aya parasmanan dijaga daharna nya. Ya mungkin mun main di luar mah sigana di orang di Persib gitu. Nah, ayeuna di Persib orang yang apa sih tinggali gitu nya. Biasa latihan pagi pulang masing-masing. Oh, balik. Pulang masing-masing. Jadi kan dia makan apa kan nggak tahu juga gitunya. Gitu. Mang Toro yang tinggal di mes itu berapa persen dari pemain gitu? Mang Toro? Hampir setengahnya lah. Setengahnya di mes. Di mes. Biasanya kalau di mes kan ada untuk makan itu udah disediakan. Oh. Cuman kan saya tinggalnya. Apa gitu. Cuman emang di parasmanan gitu. Ada yang bukan parasmanan.
Catering. Catering. Oh, catering. Gitu. Lain kumaha mau neusina pinang tongkol atuh kan. Lain no balado. Ya mah disarwakeun jeung dipon ya. Lain. Orang lain eta. Apa lama Persib sok ngajakan sekarang jeung pemain Oh, berarti pola makan Persib henteu dijaga ku pakar nutrisi atau dokter kesehatan. Harus Ada, maksudnya itu mah ada. Mungkin ada dari tim kesehatannya. Ini menunya ini Ya sama gitu, dibejaan tapi iya. kan teu kapantau. Iya, itu. Naon ngaranna teh henteu marsegna teh isuk-isuk sacan latihan ya dahar ieu. Engke beurang beres latihan dahar ieu. Soal dahar ieu henteu. Itu. Orang soalnya pernah ningali salah satu pemain Persibnya, orang kondisi oleh non balanya di warteg. Jadi hareup. Orang kan reuas ya, anjir pemain Persib gitu. Dengan gaji dengan profesionalitas siga gitu. Jajan we sorangan siga siga orang dinya gitu. Iya. Jajan. Eta mah saya ge sok ningali eta Mana tong disebutkeun saha-saha namanya. Wah. Tingalikeun ku urang teh nandahna pinang tongkol. Balado orek tempe sama jeung kerupuk. Tapi kan lamun nya eta mah terlepas meunang teh nya ku dokter atau ku pakar nutrisi di Persib teh ngaya-tengah nya. Tapi kan sangat berpengaruh merenanya protein terhadap ketahanan fisik pemain berpengaruh teh kira-kira ada. Berpengaruh sih. Ya. Berpengaruh, cuman kan karena lihat tina pemainnya sendiri dia punya tanggung jawab mungkin ya, punya tanggung jawab menjaga stamina segala macamnya. Jadi pas latihan juga tetap full gitu ya, walaupun istilahnya tina makannya seperti itu gitunya di warteg gitu ya, tapi tetap aja. Ada heran gitu Mang Desa gitunya, orang Sigapon wae kamari kan cau jeung endog kan garane kan namanya dahar atlet kieu jeung tongkol ya. Lain sih itu jeung aya kara saja. teu lain kan eta makanan ieu sarusuh sih kan catering di ponnya kue ieu teh asup kara ini sudara baru kan susu teh tadi minum kara pan ku si eta teh berarti belum sampai ke sana belum Persib berarti itu kudu sigana kudu profesional mah nya kuduna Ya, harusnya. di manage sedemikian rupa lah nya. Sepengalaman saya dulu waktu lihat di Persigap itu Persino? Persikab. Oh, kap. Aina ya kan meureun. Aya insyaallah kamu. Eta urang kabupaten punten. Tapi itu dari pola makan, pengawasan terhadap pemain juga lumayan ketat. Beberapa ya karena hampir seluruhnya tinggal di mes. Mereka setiap hari makan prasmanan dengan menu yang sudah diatur dan pengawasan terhadap pemain ya pemainnya disukain ngerokok gitu enggak itu dengan adanya di mes semua bisa diawasi dengan ketat gitu. Iya. Kalau di Persib kan enggak, rata-rata yang di luar mes itu dia sudah berkeluarga. Rata yang sudah berkeluarga dia sewa rumah di sini, terus pemain asingnya dia di apartemen gitu kan. Tapi alangkah baiknya mungkin yang Mang Desa untuk membangun tim di mes harusnya atau harusnya ada. Harusnya tapi harus karena Persib mungkin kelasnya sudah berbeda, mesnya juga harus lebih representatif apalagi dengan pemain-pemain profesional yang istilahnya mereka juga menginginkan kenyamanan gitu ketika di level mereka di atas dan mereka juga membutuhkan waktu untuk dengan keluarga juga bagaimana mes bisa menampung mengakomodir itu dan memang untuk sekarang mes Persib ya bisa dibilang jauh dari itulah jadi kata cocok untuk mengakomodasi kebutuhan pemain profesional dengan kelas yang lebih berbedanya lebih di atas gitu dibanding beberapa klub di luar dua gitu ya atau klub di luar negeri kalau kita berkacanya sih nanti kalau di klub di luar kan dia punya camp sendiri. Tapi untuk pemain-pemain profesional saya pikir ya memang tadi seperti Mang Toro bilang harus ada tanggung jawab karena bagaimanapun itu bukan hanya untuk klub tapi untuk diri sendiri. Ketika dia bermain karena misalkan pola makan yang salah yang berpengaruh terhadap fisik dengan ya istilahnya dari fisik ke skill juga berpengaruh. Nanti itu buat dirinya sendiri dia akan bisa bersaing tidak dengan pola hidup yang dia jalani gitu. Jadi harusnya
secara apanya personal. harus sadar diri gitu. Iya, berarti semoga berarti orang kudu geus boga kahareupna sesuai dengan profesional. Iya. Da urang hayang majunya liga urang. Tong nepi ningali pemain Persib dahar di waktu deui dibungkus make si koneng. Apa sih? Mana-mana eta sangu aing ningalikeun. Nya kieu cing urang teh tapi urang menyebutkeun eta si eta. Iyalah. Aya urang nyaksian eta sababaraha kali Mang Toroge kan nyaksian urang. Oh, sering ya. Sering. Pan leuwas kitu Mang Desa urang teh. Pikiran urang kan Persib dengan profesionalitasnya bangsa nutrisi protein gitu kan bisa diperhatikan lah maksud tapi kan nah pertama ieu bengal benernya nyate apakah kurang kabeh kan apakah kurang pengawasan dari klubnya atau apa kumaha atau apa kan orang teu apa Efek dibebaskeun. efek teh dibebaskeun sok dek nahan cuan ki pek dek nyeblak pek pan seblak kan lompat goreng kanu pikiran padat seblak di minyak kuku Ada panas goreng adat kena teh ku seblak memain teh gitu jadi gordatnya yang gordong wae aja apa uninga gordong wae goreng dodong geus ayeuna jadi bae teh naon we da ieu mah obrolan teh nya tah aya deui eta kemarin bukan akhir dari kisruhnya lah Mang Desa Mang Toro berarti satu langkah dalam menyelesaikan kisruh antara manajemen dan bobotoh padanya setelah kemarin rame kayak itu ka dieu lah akhirnya kemarin manajemen mengadakan konferensi persnya Mang Toro nya menyikapi dan mengumumkan hasil investigasi internal kekisruhan antara bobotoh manajemen serta pemain yang konon kabarnya ada intimidasi lah baik secara verbal atau fisik terhadap bobotoh pasca pertandingan melawan POT. Nah eta dongengna kumaha Mang Toro orang secara realna di lapangan da eta kan manajemen investigasi internal mewawancarai pemain, ofisial dan manajemen yang bersangkutan dan konfirmasi terhadap bobotoh yang bersangkutan tapi tidak dibarengi dengan bukti otentis seperti CCTV Mang Deninya dan bukti-bukti lainnya versi manajemen seperti itu tak kumaha Mang Toro dongeng hayang apa bobotoh di ditu jadi tepat kan sebelumnya demo tehnya bobotoh demo yang macam dikasih waktu asalnya kan 1 kali 24 jam dan manajemen dari PT PBB baru bisa tanggal 27 ngasih sajian versi-versi aja kalau statementnya ada yang membuat bobotoh tidak puas. Ya, nah dinas tanggal 27 jam 11 malam itu ada Pak Iskandar, ada Pak Haji Umu, ada Pak Kuswara, ada Pak Andang, sama Pak Aditya. Di situ diberitahukan bahwa tidak ada terjadinya pemukulan. Itu. Awalnya si bobotoh ini menghujat lah dengan kata-kata yang tidak senonoh mungkin ya. Ya, maksudnya kata-kata kasar lah gitu lah. Ya. Bosnya butut gogong badanna. Tapi kan mau nari meureun cek orang Sunda mah kat pas kata sambung, tapi tanggapan ngadangu beda gitu. Nah, di situ pas si pemain masuk ke lorong itu kan lewatin tanah eta tribun kan? Tribun VIP. Nah, dari situ ada salah seorang bobotoh menghujat dengan kata-kata gitu. Terus dari pihak manajemen melihat dia merasa ini takutnya jadi provokator nantinya. Disuruh dibawa. Tewak itu nya bahasana teh. Nyuruh ke pihak keamanan atau steward ya. Dibawa turun. Ini versi dari pihak manajemen ya, hasil investigasi gitu. Nah dibawa kebetulan ketemu dengan Hen dengan baik-baik. Menurut dari manajemen Hen tidak melakukan kekerasan. Dibawa terus ada Kakang, dirangkul sama Kakang, dibawa ke
locker room. Dirangkul teh di kia atau di dengkek lah, segala dengkek gitu lah. Tapi ada heuras. Ada heuras. Kan tadi kan diistilahkeun kitu nya. Diistilahkeun ngan sauko di kaleng unggul. Tapi kan kalengna bener di kitu kan. Tukang olahraga mah dengkekan beda jeung urang. Kan ari si bobotoh mah tara olahraga bener. Sambil euy. Bener-bener ada cek si kakang mah ada biasa ngedengkekna mah kan anu sok olahraga. Anu sok olahraga. Ada cek anu sok olahraga mah ngedengkekna asa gitu. Jadi ya. Sateas gitu. Kabayang mun ku Habib jadi. Aya atau ku steward kan eta leungeunna kan barolahraga. Tiris leungeun steward. Sarwajeng olahraga. Tapi steward ge ari ku 15-an mah aya ripunan nya. Terus wantaro di Henen menurut dari hasil investigasi mereka bahwa Henen mengatakan sok tong ngomong di luar. Iya di dia di jero kabeh pemain aya. Oh, asup kalau gitu. kerum. Aus kalau kerum. Sok cenah ngomong langsung. Gitu. Nah, udah gitu Bojan mungkin nyuruh keluar karena tidak boleh ada orang luar selain masuk pemain dan ofisial. Ditarik keluar. Ku steward. Lain ku kakang. Anu ngadengkek tadi teh kakang. Kakang mawa abus ka jero ka roker. Ditarik gitu. Ditarik terus diserahkeun ka polisi. Nah, dari polisi juga sama polisi juga dilepaskan gitu. Nah, dari sini menurut manajemen Kakang mendapat sanksi akibat membawa orang luar bukan pemain gitu masuk ke locker room, disanksi. Cuman yang saya bingung tidak disebutkan sanksinya apa dari Bojan ini. Oh, tapi main-main ya anggarnya. Anggar katanya mah yang menurut yang lain ngomongnya katanya dapat teguran keras dari Bojan. SP namanya. Ya, siga gitu kan can SP tilu sebenarnya SP tilu mah keluargeun nya. Keluargeun. Gitu, Mang. Teguran kerasnya kumaha? Jadi aya penekanan aya mah tobi tegur. Nah, statement yang dikeluarkan oleh manajemen itu sebelumnya siangnya sempat ketemu dulu dengan seorang bobotoh itu. Oh, dan anu korban itu sama dengan dari pihak manajemen Persib. Oh, dipanggil sih korban teh. Siapa? Nah, di situ ada pembicaraan, ditemukanlah kata sepakat damai gitu dengan ditandatangani. Cuman saya di sana juga tidak melihat itu surat yang sudah ditandatangani, tidak lihat. Manajemen tidak menunjukkan. Cuman saya ngelihat ada dari yang pelaku ofisial yang nyuruh tewak, terus termasuk Dr. Raffi juga tanda tangan. Ada dia lagi tanda tangan, lihat ada fotonya gitu. Nah, Dr. Raffi dia mengklarifikasi kalau dia secara refleks nendang si korban. Oh, emang najo. Nendang, cuman nendangnya karena kaget aja, takut dia nyerang. Soalnya langsung malik. Bisi ngegel maunya. Pas malik rawas bisi kergit tuh. Itu akhirnya damai. Asa ningali ke bawah. Rawas gitu. Gitu. Ceritanya tuh emang tile. Cuman setelah keluar itu dari pihak bobotoh dia masa tidak puas. Pas nges investigasi internal. Besoknya itu kan Jumat malam. Nah, Sabtunya bobotoh tidak puas. Bobotoh mana? Nah, dari official Viking ya. Dia ngeluarin statement akan terus melanjutkan apa yang sudah dimulai. Proses perbaikan harus terus dilakukan dan kami akan terus mengawal proses perbaikan tersebut dengan serius dan sungguh-sungguh. Berarti anu can beres. Iya. Naon tah? Karena tidak dilaporkan CCTV. Oh, bukti otentik. Itu berarti investigasi eta mah hanya sebelah Mang Desa menanya. Cuman emang untuk di locker room tuh tidak ada CCTV. Gitu. Mungkin CCTV yang di lorong mungkin ya masuk ke itu gitu. Tanggapan Mang Desa tah kumaha investigasi internal eta? Ya mungkin dari Viking sendiri karena mereka ingin bagaimana melihat realnya, makanya harus ada CCTV karena kan
dia belum tahu apa yang dikemukakan oleh internal Persib itu harusnya untuk internal saja, tidak bisa untuk yang lain karena kan tidak terbuka seperti itu. Ya walaupun memang ini insiden-insiden ini saya pikir bukan dari masalah yang ini aja gitu, ini dari kumulasi dari beberapa persoalan sebelumnya gitu. Jadi itu sebagai pemicu mungkin iya. Pemicu jadi bobotoh. Ya. Selama ini tidak dibenahi, nya istilah nama tiap eta peletekan rame deui nah gitu. Berarti naon anu cek picking can beresnya naon Mang Toro? Kita bobotoh pernah sudah mengkonfirmasi ketua picking Tobias cuman belum berkomentar terkait masalah yang kita ajukan ini. Ke manajemen pun kita sempat. Cuman kita dapatnya tina mensosna official Viking ya dengan jawaban tadi seperti yang tadi saya utarakan seperti itu. Masih belum puas. Tetap akan mengawalnya. Mengawalnya apakah ke ranah hukum? Proses perbaikan Perbaikan dari manajemen. Berarti kan dengan proses perbaikan tuh ya tadi yang dibilang Mang Denny. Akumulasi yang sebelum-sebelumnya dari soal masalah tiket segala macam seperti itu. Berarti can beres. Berarti anu ngaganya Mang ini can beres kumaha atuh ya teh. Ya harus dibenahi sebetulnya. Dibenahi nanti dari sisi kumaha coba. Si aya Kang Tobias nya. Ya. Tah. Ngarah ubernya. Ya, mah jelas. Sumping di atos. Kurang ngobrol di ngoper dangis di ona geus ku Mang Toro nya. Gentrenya. Jadi kumaha cing bobotoh teh cek bobotoh teh dari sisi bobotoh kumaha nya halusna hubungan jeung Persib teh siga kumaha gitu. Urang guar di dieu gitu. Nah. Dari sisi manajemen pun seperti itu ya boleh dari manajemen silakan ya atau bareng-barengnya lebih rame sigana di istilah nama lain lebih ramenya lebih jelas lah jadi tuh kieu dia kieu kan jadi gitu kita berikan ruang untuk hak jawab beredanya. Nah jelas jadi orang mah kan hanya sebatas ngobrol kieu dongeng ti angin kieu sasumpingannya di angin kieu kieu ada tiris gini tiris kulantaran musim tiris Mang Toro Mang Desa cocoknya pakai jaket. Jaket anu disediakan oleh Eger Adventure. Tokonya di mana we loba Eger mah. Teu bireuk lah. Di Jalan Sumatera aya eta sidik pusatna toko Eger. Ciamplas aya. Sidik. Kopo nu loba diskon aya. Anu jalan saja. Candi mall. Eger Adventure cocok komo musim perubahan angin kieu. Ya, betul. Nah gitu eta Eger Adventure teh nya. Sadek deuleu kai kitu mah teu tiris teuing ya. Nya teu tiris teuing kan ku make baju anu podcast seminggu depan mah pakai jaket sih. Pakai jaket Eger Adventure. Berarti permasalahan ini belum sepenuhnya selesainya. Belum. Akhirnya nu ngaganyel Mang Toro nya. Asugan urang mah beres we nya. Investigasi internal, manajemen mengeluarkan statement, beres urang pikir urang mah jadi kan berjalannya berseiringan deui mah bergandengan tangan. Ulah beresna sapihak, Mang. Beresna kudu kabeh gitu, Mang. Oh, berarti kemarin manajemen tidak melibatkan perwakilan bobotoh atau packing dalam melakukan investigasi. Ya karena tidak melibatkan tuh karena diminta dari manajemen dulu untuk melakukan investigasi dan setelah dilaporkan tetap tidak nerima karena yaitu dalam statementnya tidak ditampilkannya CCTV. Ya, jadi hasil investigasi itu tidak bisa meyakinkan pihak bobotoh karena tidak jelas, hanya istilahnya mah hanya retorika yang disampaikan, tapi bukti-bukti ya terutama CCTV sih yang paling kunci utama. Bagaimanapun ketika ada video itu bisa menjawab semuanya gitu. Bagaimana kejadian di lapangan itu bisa terlihat. Ai ngomong-ngomong unggul mah ya gitu teh. Dan pas waktu memberikan keterangan juga tidak ada istilahnya yang korban yang bobotoh itu tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan. Seharusnya kan ditampilkan lebih enak gitu ya. Oh ya benar ini. Jadi korban gitu. Anu eta teh pas konferensi pers eueuh. Cuman yang kita hanya tahunya itu yaitu dari foto. Dari foto bahwa si bobotoh itu sudah berdamai, udah salaman gitu, salam komando teh hanya gitu. Tapi enggak ada pas press con-nya tidak ditampilkan. Apakah seharusnya kan bobotohnya tidak mau, apakah manajemen melarang
atau apakah manajemen sudah mengundang bobotoh tapi bobotohnya tidak mau Mang Toro eta kemungkinan kumaha? Saya belum mendapat informasi ke hal itu gitu ya. Apa dia nggak mau atau atau emang sengaja ditutupin atau karena sekarang gini aja preskon sampai jam 11 malam, Itu jam sabaraha? dibilangnya jam 10 malam, tapi jalan pelaksanaannya mulainya jam 11 malam. Buritnya. Satu Maju ke wayah nangis bobo atuh. Juga subuh editor sarare. Nah aja Mang. aja. Ngikeun umutan. Jadi saliwar Jelas, walau alam eta mah nya eta mah. Angin Allah jeung kitu nu kuninga eta kan dinya nama etarnya. Ya gitu. Terus anu perbal teh kumaha? No pelecehan verbal. Cenah. Nah, dari steward mah kan tadinya ke steward ya. Aya sisi steward nate nu eta nate. Tidak ada. Tidak ada, maksudnya tina statement dari steward sendiri tidak merasa melakukan pelecehan verbal. Berarti kan geus aya sisi stewardna etanya. Berarti manehna ngomong kitu teh. Iya, Kapanggih. gitu. Ada berapa orang gitu dia mengatakan kami tidak merasa melakukan pelecehan verbal karena posisinya juga lumayan agak jauh mungkin ya dari tribun ke bawah gitu. Tidak merasa seperti itu dan dari pihak Persib sendiri sudah menawarkan untuk membantu si korban untuk melaporkan ke pihak kepolisian dan ditunggu sama manajemen Persib sampai tanggal 27 kemarin itu tidak ada yang diduga jadi korban pelecehan verbal teh. yang misalnya tidak datang, tidak minta bantuan atau apa, nggak ada dan beberapa kali diundang juga tidak datang gitu. Tapi dari Bogota atau Peking ada itikat nggak tidak kemarin niat ngelaporkan ke polisinya intimidasi Nggak eta? ada. Oh. Nggak ada gitu. Terus kabar si Steward sehat eta nu dirawat? Sudah pulang nggak? Oh, pulang Sudah alhamdulillah pulang. sehat walafiat kumpul jeung keluarganya mun desanya. Iya. Tidak ada cedera serius. Ya gitu. Alhamdulillah berartinya. Kalau ada pelaku ada proses hukum. Mungkin kemarin kan jadi berapa orang? 5 orang ya? Genap. Terakhir 6 orang Oh, ditangkap. 6 Expose. orang. Ya itu terakhir mungkin ada proses tersendiri dari pihak kepolisian. Kecuali si korban Steward mencabut laporan lah. Ya. Jadi mungkin bisa diselesaikan jadi. yang secara kekeluargaan sih. Silinga hampura kemudian dakar poek menharita memerenang. Itu sebelumnya sebelum Persib lakukan preskon pada malam hari itu dari PT RIB sendiri juga ngadain preskon mengenai kericuan ini. Oh, nu Peri Paulus tanya. Ya, kan dari PT RIB sendiri untuk jalannya pertandingan aman. Hanya kericuan itu sudah di luar pertandingan. Jadi Beres makanya, iya, makanya tidak ada hukuman. Oh, jadi orang teh lepas dari sanksi itu. Tidak ada hukuman, ya, hanya Alhamdulillah, Mang Desa. yang dapat hukuman itu klub. Oh, kalau ada nyepak. Menang kartu merah langsung teh. Nah, kamari teh mah yang Maduranya. Iya, dia Sekali. ada tambahan. Naon? Tambahan hukuman 2 pertandingan klub teh. Nah, Ya karena itu langsung itu dengan melakukan tindakan tidak apa? sportif. Ya, dengan Padahal langsung gitu. Ari Pirja kan sarua baru ngikut eta ge katingali. Aduh, kata eta mah Oh. dengan denda 10 juta. Ai duit mana ada aku kolok Nggak bisa, bari bersih dikicep 10 juta. Kolok Gitu. bersih 10 juta. Kan eta nah ditambahan 2 pertandingan Mang Deni nya kumaha eta teh urusanna. Berarti 3 pertandingan deui benernya. 2 pertandingan deh hiji ka mah jeung Oh Madura. nya, di Madura. Berarti 2 tambahan 2 pertandingan. Padahal si gajosna teh naon na leumpang deui nya karena mun si pemain Persijana pengkor Ya. maksud teh asup rumah sakit IGD menang 3 pertandingan ieu mah kumaha. Nah, sehat kene si gajosna ge dekat we Iya, dekat gitu. Karena mun Golnya. ieu non pengkor kitu Nah. ke rumah sakit Itu bisa teu bisa udah-udah Nah, acan iya. wajar. gitu. Berarti Mang Desa ada yang mengganjal ya masih ada Ya. yang mengganjal sepertinya antara Boboto Dengan manajemen. Peking manajemen kayaknya belum ada yang beres Mang Deni. Mm-mm. Ternyata sieun orang geus beres. Aduh aing euy loba pikiran deui. Tapi mantel pemain secara keseluruhan baik-baik saja Mang Toro setelah kejadian ini. Psikologis Kalau melihat psikologis pasti ada ya. Pasti ada lah.
setidaknya gitu ayahnya. ya. Tapi kan setelah melihat pertandingan kemarin dengan Madura, walaupun hanya dengan tidak kekuatan penuh gitu ya, main tetap ya saya bilang lumayan lah bisa nahan seri gitunya. Degradasi di kunci lumayan kurang bagus tapi tidak baik tidak gitu. baik benar. Ya minimal lah manggilnya untuk pemain muda ini sebuah proses pendewasaan diri lahnya terutama untuk kakangnya ini jadi pelajaran ya, jadi harus bagaimana bersikap juga harus lebih bijak lah. Jangan istilahnya jangan mengikuti hawa nafsu atau dorongan hati atau apalah. Harus lebih bijak lah ya. Ada pendewasaan bagaimana memperlakukan supporter, bagaimana bersikap terhadap supporter. Nah itu menjadi lebih baik lah ya. Bang Toro? Cukup. Sakitnya bobotoh semoga segala permasalahan di luar sana antara Persib dan manajemen segera selesai lah. Ya. Meh urang kamamana teh regreg. Pemain kalor imah disambut bagai pahlawan ku bobotoh. Bobotoh ge diterima ku manajemen jeung Persib. Saling terbuka lah urang tanya saling membuka diri. Sing sabar gede hate tawakal tawadu tompo salat ibadahnya urang teh eta inti namanya gitu. Sakitu bobotoh hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.